Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Listiani dan Pak Toto Sugiharto selaku dosen pengampu mata kuliah Histologi Hewan kelas D2. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perbedaan respon imun non-spesifik atau innate immune response dan respon imun spesifik atau accurate immune response. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Eni Vedatul Fitria dengan NIM akhir 001, Afifatur Rahmah dengan NIM akhir 002, Khairul Huda dengan NIM akhir 003, dan Virus Putri Haidar dengan NIM akhir 004. Next. Yang pertama adalah definisi antara sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan atau biasa disebut innate immunity. Dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Sebagai contohnya dari sistem imun non-spesifik adalah salah satu upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Nah, kalau sistem imun spesifik merupakan respon imun yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu, sebagai akibat tubuh pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah diproses sel-sel imun berproliferasi dan berdiferensi sehingga sel yang memiliki kompetensi imunologik dan mampu bereaksi dengan antigen. Boleh di next. Oke, dari gambar ini dapat dijelaskan bahwasanya innate immunity hanya membutuhkan waktu beberapa jam, sedangkan adaptive immunity itu membutuhkan beberapa hari. Karena pada adaptive immunity itu dia membutuhkan suatu adaptasi agar dari imun di dalam tubuh itu mengadaptasi terhadap zat-zat asing ataupun seperti adanya mikroba, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah komponen seluler antara keduanya. Nah, kalau imun non-spesifik, yaitu fagosit, sel NK, sel mas, dan eosinofil, itu berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Dan eosinofil ini merupakan salah satu dari sel darah putih. Nah, kalau di sistem imun spesifik, limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler ini. Nah, sel T sendiri terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan, yaitu sel CD4+, TH1, TH2, CD8+, atau CTL, atau TC dan TC, atau sel TR atau TH3. Nah, dari next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu komponen humoral dari kedua sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Yang pertama yaitu komponen humoral yang berperan dalam sistem non-spesifik antara lain yaitu A komplement. Nah, komplement sendiri merupakan molekul larut dalam keadaan non-aktif yang diaktifkan atau diaktifasi oleh berbagai bahan seperti antigen, kompleks imun, dan sebagainya. Hasil aktivasi tersebut menghasilkan berbagai mediator, yakni enzim untuk reaksi selanjutnya. Yang kedua yaitu interferon. Interferon ini merupakan suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel tubuh yang mengandung nukleus dan dilepas sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon ini memiliki sifat antivirus, berperan dalam menginduksi sel-sel sekitar yang terinfeksi menjadi resisten terhadap virus dan berperan dalam mengaktifkan sel NK atau natural killer. Yang
Berikutnya yaitu komponen humoral yang berperan dalam sistem imun spesifik, yaitu limfosit B atau sel B yang akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi dapat ditemukan di serum darah berasal dari sel B yang mengalami proliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, eh, antibodi ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralisasi toksinnya. Selanjutnya, yaitu spesifitas kerja. Spesifitas kerja sistem imun non spesifik yaitu uh, pertahanan non spesifik bekerja dengan cara menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Imunitas non spesifik berupa komponen normal tubuh yang merupakan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan berbagai mikroba dan dapat memberikan respon langsung. Imunitas non spesifik ini berupa komponen normal tubuh yang merupakan uh, pertahanan terdepan. Nah, selanjutnya yaitu sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik atau pertahanan tubuh spesifik bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam cairan ataupun sel tubuh dan ketika antigen yang menyerang berhasil menembus sistem imun non spesifik. Sistem imun spesifik ini juga memiliki kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Nah, benda asing yang pertama kali muncul dalam badan segera dikenali oleh sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi sel-sel sistem imun tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada proses pertama yaitu dan kita tahu bahwa hipoksit adalah zat yang melakukan responsnya apa dan dia berakhir terangsang oleh rangsangan yang kemudian proses selanjutnya itu pematangan limfosit D di kehendak glukus dan limfosit B itu dibuang yang setelah pematangan limfosit D dan limfosit B ini akan didiskusikan oleh darah. Kemudian ada yaitu sel T yang kita tahu bahwa sel T terdapat 4 jenis yaitu ada sel T penolong di mana ia membantu limfosit lainnya dengan sekresi zat kimiawi imun yaitu sitokin, yaitu protein yang merangsang proliferasi, sekresi, diferensiasi, dan pematangan sel B menjadi sel plasma yang kemudian menghasilkan protein imun yang disebut antibodi atau imunoglobulin. Kemudian ada sel T sitotoksik secara spesifik mengenali sel yang antigennya berbeda. Kemudian ada sel T pengingat, yaitu turunan sel T yang berumur panjang. Sel ini berespon cepat terhadap antigen yang sama di tubuh dan segera merangsang pembentukan sel sitotoksik. Kemudian ada sel T penekan, yaitu menurunkan atau menghambat fungsi sel T penolong dan sel T sitotoksik sehingga respon imun dapat dimodifikasi. Kemudian, sel T akan menghancurkan antigen melalui efek sitotoksik atau dengan mengaktifkan sel B. Sel B mampu mengenali antigen tertentu karena adanya reseptor antigen di permukaan selnya. Nah, sel B ini berkompeten menjadi aktif bila bertemu dengan antigen spesifik yang memberikan ikatan dengan reseptor antigen di permukaan selnya. Namun respon sel B terhadap antigen lebih kuat jika antigen bisa disampaikan oleh sel penyaji antigen, misalnya sel T penolong, yang akan mensekresikan suatu sitoksin yang memicu proliferasi dan diferensiasi sel B teraktivasi antigen. Kemudian setelah sel B teraktivasi membesar dan membelah, berproliferasi dan berdiferensi menjadi sel plasma, kemudian sekresi sejumlah besar antibodi spesifik terhadap antigen yang memicu pembentukan sel plasma. Antibodi bereaksi dengan antigen dan memicu proses kompleks yang akhirnya menghancurkan bahan asing yang mengaktifkan respon imun tersebut. Sel B teraktivasi lainnya tidak menjadi sel plasma, namun menetap di organ limfoid sebagai sel T pengingat. Nah, sel pengingat ini menghasilkan respon imunologik
yang lebih cepat jika antigen yang sama muncul kembali. Next. Nah, bisa dilihat di gambar ini adanya ketika patogen masuk, maka makrofag akan mencerna patogen tersebut dan menghadirkan fragmen patogen atau antigen yang kemudian terbentuk akan menuju ke sel T penolong. Yang kemudian sel T penolong akan mengaktifkan sel T pembunuh dan limfosit B. Yang kemudian limfosit B akan menghasilkan sel plasma darah yang akan menghasilkan antibodi untuk mereaksi antigen dan antibodi. Untuk limfosit B sendiri akan menghasilkan sel memori yang menyimpan karakter patogen tersebut. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Respon imun non-spesifik. Pada respon ini tidak dapat mengenali jenis antigen yang masuk secara spesifik, karena pada sistem imun non-spesifik tidak memiliki daya ingat atau memori. Hal tersebut menyebabkan apabila di kemudian hari sistem imun non-spesifik terjadi kontak berulang dengan antigen yang sama, respon yang dilakukan tidak berubah lebih cepat dibandingkan dengan respon ketika terjadi kontak pertama kali dengan antigen. Kemudian respon imun spesifik. Pada respon ini dapat mengenali jenis antigen yang masuk secara spesifik karena memiliki daya ingat dari pembentukan sel memori oleh limfosit T dan limfosit B. Respon primer kan sel memori, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kontak berulang dengan antigen yang sama, maka sel memori tersebut akan menimbulkan respon sekunder yang lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon primer. Next. Selanjutnya saya Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT presentasi tersebut. Nah, terima kasih dari kelompok 1 telah mempresentasikan yaitu perbedaan antara imun non-spesifik dan imun spesifik. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.